Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viviana Amelia, nomor induk mahasiswa 21050072025 dari kelas BK 1E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sama seperti di video sebelumnya, sebelum saya masuk untuk memulai penjelasan, saya memiliki quotes untuk hari ini. Jika akuntansi saja memiliki laporan untuk setiap kegiatannya, maka kamu juga harus memiliki laporan untuk setiap kegiatanmu. Dengan cara itu, kamu bisa lebih mudah untuk menjalaninya. Drop it. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik tertentu. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk memberi pengguna di luar perusahaan seperti investor dan kreditor lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Fungsi laporan keuangan pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, akuntansi juga berguna sebagai komunikasi informasi. Melalui laporan keuangan, informasi yang diperlukan dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Laporan keuangan dianggap sebagai cermin dari keuangan bisnis karena mencerminkan kapasitas kerja atau kelemahan dalam sebuah bisnis. Pihak yang menggunakan laporan keuangan, misalnya manajemen, investor, bank, kreditor, pejabat, pemerintah, organisasi bisnis, konsumen, dan massa umum digantungkan oleh laporan keuangan. 10 fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Laporan untuk pengawas keuangan. 2. Dasar prinsip pendapatan. 3. Prinsip penentuan dividen. 4. Dasar pembayaran dividen. 5. Dasar pemberian pinjaman. 6. Informasi kepada calon investor. 7. Penentuan nilai investasi. 8. Kontrol pengawasan pemerintah. 9. Dasar pengendalian biaya. 10. Dasar prinsip perpajakan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan operasi, laporan P dan L, dan profit loss statement. Ini adalah salah satu laporan keuangan utama perusahaan. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama 1 tahun, kuartal, atau periode waktu lain. Nah, ini dia contoh laporan laba rugi. Dua, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu. Misalnya, sebulan, kuartal, atau tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca, menunjukkan bagaimana uang masuk dan uang keluar dari bisnis. Nah, ini dia contoh laporan arus kas. 3. Neraca.
Neraca membantu pemilik dan stakeholder bisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Anda juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi Anda. Neraca mungkin juga memiliki rincian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan perbandingan 2 tahun berturut-turut. Data ini akan membantu Anda melacak kinerja Anda dan mengidentifikasi cara untuk membangun keuangan Anda dan melihat di mana Anda perlu meningkatkannya. Ini dia contoh neraca. Empat, laporan hutang. Laporan utang adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyedia barang dan atau jasa secara kredit. Istilah piutang dagang juga digunakan sebagai pengganti piutang. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar berjudul piutang. Saldo yang belum dibayar di akun ini dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. Nah, ini dia contoh laporan hutang. Lima, laporan stok barang. Laporan keuangan perusahaan dagang yang tak kalah penting adalah laporan stok barang yang berisi daftar barang, stok pergudangan, dan SKU. Lebih lanjut, laporan ini juga bisa berisi data tentang barang yang paling laku penjualannya dan juga melihat nilai penjualan per barang. Ini dia contoh laporan stok barang. Nah, itu dia penjelasan tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum saya menutup videonya, saya memiliki sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Throw your hands up if you with it, drop it.